Welcome back to Siput Hutan. Nah, hari ini kita mau membuat konten yang cukup simple ya. Before we start, this content is officially brought to you by Centris ID, your lifestyle provocator. Jadi gini sob, Centris ID lagi ada promo besar-besaran dengan Realme, yang mana Realme di Centris ID itu akan mendapatkan ekstra potongan harga yang luar biasa besar. For further information atau informasi lebih lanjut, kalian klik link di deskripsi. Di situ jelas semua, harganya murah banget. Jadi buat kalian semua yang mau beli handphone, stop right there, tunggu sebentar, klik dulu, lihat dulu. Lanjut. Oke, jadi konten kita hari ini itu seputaran bearing. Buat kalian semua ya, RC Adventure itu harus selalu dilakukan maintenance untuk menjaga kekuatannya dia. Kekuatan RC Adventure itu terletak dari material. Dalam hal ini, gear-gear yang ada di dalam transmisinya dia, yang ada di gardannya dia, kayak begini, ini kan gardan ya, ini gardan atau disebut axle. Seharusnya itu terbuat dari metal. Semakin mahal harga partsnya ya, jadi kayak misalnya ini gigi metal A dan B harganya lebih mahal. Itu kenapa? Secara garis besar itu akan lebih kuat. Nah, lebih kuat itu bagaimana maksudnya? Kok bisa jadi lebih mahal? Iya, karena metal tersebut diproses dengan kandungan yang berbeda dan melalui proses yang jauh lebih panjang dalam hal pemurnian logam. Selain itu, tingkat kepresisian dari parts yang dibuat itu punya variabel tertentu, yang mana jika itu dimaksimalkan semua, akhirnya ya harganya jadi cukup mahal. Oleh karena itu banyak sekali orang yang bilang gear-gearnya Vanquish, VP ya, atau Boom Racing itu jauh lebih mahal daripada China brand, China non brand. Ya, tentu saja jawabannya iya. Apakah lebih bagus? Ya, tentu saja lebih bagus. Apa yang pasti lebih bagus? Dia pasti lebih presisi, lebih halus, dan lebih tahan lama. Kalau kekuatan udah jelas pasti lebih kuat. Apakah China brand itu tidak kuat? Jawabannya tidak selalu ya, somehow itu juga tetap kuat karena memang lebih kuat daripada plastik. Untuk menjaga kekuatannya dia itu, kita membutuhkan maintenance bearing. Nah, sebagai contoh, di sini ada beberapa bearings yang bisa saya tunjukin bagi ke teman-teman sobat siput sekalian. Kita mulai dari bearings yang pertama. Bearing yang ada di dalam hitam-hitam ini. Bearingnya itu ada ini, yang saya tunjuk ini ya. Jadi ada hitam-hitam. Ya, ada hitam-hitam ini ya. Ini bearing apa? Dan ada juga bearing yang seperti ini. Pakai plat. Nah, beda kan? Secara kasat mata bisa dilihat ya, satu hitam, satu plat. Ada juga bearing yang tidak ada platnya sama sekali. Jadi seperti di gambar ini. Nah, ini yang shield, yang hitam-hitam atau biru. Ini yang metal. Dan di bagian sini yang tidak ada tutupnya sama sekali. Semua kelihatan. Apa perbedaan dan fungsinya? Ya, perbedaan dan fungsinya itu kalau yang hitam seperti ini, ya, itu difungsikan di tempat yang tidak terlalu banyak oli. Di tempat yang tidak terlalu banyak oli, dan dia punya kelebihan, dia itu bisa melakukan sedikit perlawanan jika bertemu dengan yang namanya air. Kalau yang silver ya, yang silver seperti ini itu ditaruh di tempat yang banyak olinya, ya, terendam oleh oli. Kenapa? Karena di dalam bearing yang unyu-unyu ini, kalau kita perhatikan jarak dekat ya, dia itu ada beberapa titik-titik lubang tembus. Titik-titik lubang tembus itu berfungsi untuk melakukan self lubrication dia sendiri ketika berputar. Rata-rata itu ditaruh di dalam bagian mesin. Kenapa kok ditaruh di bagian mesin? Karena olinya sudah terfilter dengan baik dari filter oli mesin itu sendiri. Masuk ke dalam lubang pori-porinya dia, ventilasinya dia ini, sehingga dia masuk dan melakukan lubrikasi. Lalu bagaimana dengan bearing yang tidak ada tutupnya ya, yang seperti di gambar? Itu berfungsi untuk hanya di dalam mesin yang menggunakan pergerakan oli yang benar-benar bersih. Contoh oli benar-benar bersih itu kayak sepeda motor 2 tak. Nah, kan simple ya.
Kalau kalian pernah naik sepeda motor 2 tak kan usia penggantian oli itu notabene jauh lebih panjang daripada 4 tak. Kenapa? Karena 4 tak olinya kebakar. Ya, karena olinya masuk ke pembakaran, dia berubah menjadi warna hitam dan dia melubrikasi banyak hal di dalam situ, sehingga juga tingkat responsif SAE ya itu berubah sehingga dia bisa jadi lebih encer atau sebaliknya. Itu teknis. Perlu kita pahami bersama-sama bagaimana placing bearing seharusnya. Yang terbaik bagaimana? Kalau menurut saya pribadi yang terbaik yang sealnya besi seperti ini. Cuman ya itu tadi, dia harus rajin-rajin dibersihkan dan ditreatment oli. Kenapa? Karena masih bisa ditolong, masih bisa selamat ya. Terus cara treatmentnya itu juga cukup mudah. Bagaimana cara treatmentnya cukup mudah itu? Untuk yang bearing-bearing ini itu bisa kita kategorikan dari yang pertama paling mudah ya. Itu yang tidak ada tutupnya sama sekali. Jadi benar-benar yang kelihatan bola-bola besi ya. Kalau kita bilang itu gotri ya. Kalian sebutnya apa itu bisa tulis di kolom komen. Pelor, gotri atau apa ya. Itu lebih mudah karena tinggal dibersihin ya. Cara membersihinnya bagaimana? Disemprot kontak cleaner. Jadi harus pakai kontak cleaner ya. Pakai WD-40 bisa nggak Bang? Bisa. Pakai bensin bisa nggak Om? Bisa. Pakai apa aja bisa. Cuman yang paling mudah menurut saya itu ini, dan ini hemat waktu. Kenapa kok bisa dibilang hemat waktu? Karena kontak cleaner ini unik ya. Contoh ini ya. Nah, ini kan kita sama-sama lihat ya. Ini kering ya. Saya semprot kontak cleaner. Dia kan basah ya. Ya kan? Basah. Ketika kita buang, dia kan basah seperti ini ya. Tapi ketika kita tiup, dia langsung kering sempurna. Jadi ini jauh lebih cepat, tapi ya costly ya, agak mahal. Dan ini langsung bisa ditempel grease. Karena ketika kita mau menempelkan grease ulang atau stand pad ulang, itu kita harus yakin surface ini bersih. Selain itu dia juga bisa buat bersihin bearing tentunya. Kalau kalian bisa mendapatkan spiritus lebih bagus. Itu lebih baik daripada menggunakan bensin. Karena spiritus itu lebih lembut daripada bensin sebenarnya. Cuman agak susah ya. Teknisnya pakai bensin aja tidak masalah. Yang pasti paling penting adalah menjaga kebersihan bearing sehingga bearing itu dapat terjaga kelumerannya ya, smoothness-nya ini terjaga dengan cara melakukan grease ulang. Nah, grease ulang itu yang kalian bisa pakai itu ini, Shado. Nah, Shado yang tipe ini itu top banget. Kenapa? Karena dia memang grease repairing buat bearing dan gear. Kalau saya sih bearing baru, gak baru atau lama saya langsung pakai Shado. Jadi saya treatment pakai Shado untuk pemasangannya semua karena ya dia memang menjadi seperti film, jadi grease-nya itu nanti akan kelamaan akan habis ya, karena melapisi coating itu sendiri. Jadi ya feel free aja, menurut saya itu bearing jadi lebih kuat. Untuk bearing yang seperti ini, kita bersihkan dia, lalu kita kasih dengan oli. Nah, saya contohin ya, ini sama ya, jadi bearing seal. Caranya gimana ya, tinggal kalian cari tempat, dan kalian kucurin oli seperti ini. Semua bearing bisa dilakukan teori ini. Setelah dibersihkan, benar-benar bersih, baru kalian treatment seperti ini. Nanti olinya akan menyerap. Terus kalian bantu dengan cara cari sumpit ya. Sumpit bekas ya boleh lah, sumpit baru ya terserah. Kalian colokin begini. Terus kalian putar dengan tangan seperti ini. Nah, ini membantu sekali olinya masuk ke dalam pelor itu tadi. Atau gotri itu tadi ya. Ke dalam sela-sela bearingsnya. Pantangannya dari bearing itu cuma satu sob. Tidak boleh dipukul. Camkan itu, bearing tidak boleh dipukul. Sebagai contoh inilah ya. Ini kan kiamat ya, bearingnya masuk. Terus kita mau keluarin dia, juga nggak bisa. Gimana cara ngeluarin ini? Kalian boleh pukul begini. Ini masih boleh. Jika beruntung dia keluar, tapi kalau nggak beruntung dia nggak bisa keluar. Loh, katanya tadi nggak boleh dipukul. Kalau ini itu dihentak ya, bukan dipukul. Dihentak bukan dipukul. Kalaupun kalian mau mukul bearing, masih boleh sebenarnya. Cuman dikasih alas. Sebisa mungkin dikasih alas karena impact getarannya itu bisa memecahkan gotri atau pelor yang ada di dalam bearing itu sendiri. Nah, kalau itu pecah, ya berakhir nasib kita. Jadi gimana caranya? Kita harus sabar untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, buat orang yang sabar itu tidak masalah. Buat orang yang nggak sabar kayak saya, itu masalah. Ironisnya di sini itu ada lubang kecurangan. Nah, ini ada lubang di sini. Di sini kalian bisa memasukkan sesuatu untuk nekan bearing itu supaya keluar. Pertanyaannya cuma satu, apakah itu boleh dilakukan pemukulan? Tidak boleh. Kenapa? Karena penumpangnya di satu titik. Itu bisa bikin
bearing kalian rusak. Caranya bagaimana ngeluarin bearing ini? Sebenarnya bearing itu punya alat namanya ekstraktor. Jadi dia itu semacam ekstraktor, dimasukin gini ya, terus ditarik ceklek bisa keluar. Iya, ada alatnya. Masalahnya itu di mana kita menemukannya ya sulit, di toko industri ada. So. Bagaimana caranya kalau kita nggak punya kemampuan untuk mencari bearing itu di toko industri? Atau cariinlah metode yang paling gampang, paling mudah bagaimana? Caranya simple. Yang pertama, kalian semprot boleh pakai kontak cleaner atau boleh pakai WD-40. Kenapa? Biasanya kalau bearing itu dipakai lama, dia itu akan ada sisa kerak ya. Di sini itu sudah cukup sulit ya. Bearing itu masuk sudah sangat presisi. Apalagi ada karak atau kerak atau kotoran. Nah, itu lebih sulit lagi. Caranya ya disemprot dulu, diratain. Nah, biarin dia berpenetrasi masuk ke dalam bearing ini supaya kerak-keraknya itu terlepas. Yang kedua, kalian cari sumpit. Kalian masukin sumpitnya, kalian puter-puter bearingnya. Kalian puter-puter seperti ini ya. Jangan dikocak-kocak gini. Kalau dikocak-kocak gini bisa bikin bearing itu rusak. Jadi kalian puter-puter begini. Ya. Berfungsi apa sih? Untuk memberikan getaran ke samping-samping dinding bearing yang ada di sini. Dinding-dinding ini. Nah, setelah itu ditarik. Nah, ditarik itu pakai ekstraktor. Kalau nggak punya ekstraktor, gimana cara nariknya? Kalian pasti punya inilah di rumah ya. Kalau nggak ada di rumah, di Indomaret jual nggak sih? Toko jahit ada ya, tradisional gitu ya. Miniso ada. Pokoknya jarum lah. Jarum, kalau bisa jarum pentul. Kenapa jarum pentul? The power of jarum pentul. Kalian itu cari apa aja lah ya yang bisa membuat bending. Nah, contoh ini saya tunjukin ya. Saya akan bending dia di sini. Nah, gini loh. Oke, kelihatan? After all, kalian masukin jarum pentul kalian ke bearingnya seperti ini. Seperti ini, ya. Kalian tarik pelan-pelan. Susah ya nariknya? Iya, pelan-pelan, nggak pakai ekstraktor. Terus mengandalkan keberuntungan ini. Iya, kadang iya, kadang enggak. Pakai jarum pentul berapa? Ya, 1 cukup buat 1 RC. Pelan-pelan sampai jarum pentul itu bisa masuk ke dalam sela-sela bearing itu dan dia bisa ditarik keluar dengan mudah. Kalau nggak sabaran itu beli alatnya. Kalau nggak sabar nggak mau beli alatnya ya susah. Saya akan coba melakukan ini dengan sedikit berkonsentrasi karena membutuhkan kesabaran ekstra ya. Nah, jika kalian sudah mendapatkan satu sisi yang agak keangkat, maka kalian cari sisi yang lain. Sedikit demi sedikit. Nah, cara ini menurut saya efektif untuk menjaga keawetan bearing kalian ya. Kalau kalian punya trik yang lebih bagus dari ini, langsung aja di-share di kolom komen, biar kita bisa sama-sama belajar. Nah, ini sudah keluar. Bukan sulap, bukan sihir, waduh, ini kayak jualan obat ini ya. Kalian nariknya juga harus sabar. Sebisa mungkin bearing itu ya jangan jatuh gitu loh ya. Kalau jatuh ya sedih. Nah, ini sudah bisa ditarik ya. Seperti ini. Nah, kalau udah keluar enak. Tadi kan kita sudah membahas masalah bearing yang besi ya. Sekarang bearing yang hitam-hitam ini. Gimana caranya? Sama, cuman kita harus congkel dia. Caranya pakai cutter, ambil dari lubang bagian dalamnya. Lalu keluarkan hitam-hitamnya. Sehingga dia terbuka seperti ini. Yang kalian lihat ini punggungnya dia. Jadi kalau ini yang terjadi ya otomatis harus kalian buka di sisi satunya. Nah, ini kita cek sama-sama ya sob. Kondisinya ya. Ini udah kebuka. Bearing sini, kalian lihat ya. Bearing sini itu ada, stand-padnya ada nggak? Grease-nya ada nggak? Ada. Ya, tapi grease-nya nggak niat ya. Nah, ini gimana caranya? Kalian bisa hilangin grease-nya sama sekali, atau kalian mau langsung boleh. Kalau bearing baru, langsung ditambahi. Kalau bearing ini lama, saya contohin ya. Anggap aja ini bearing lama ya. Kita harus bersihin dia dulu. Nah, setelah kita bersihin, kita puter-puter dia. Apa yang terjadi sob? Dengan kontak cleaner, sekali semprot, grease-nya itu hilang hampir 90% ya. Bagaimana lubrikasinya? Lubrikasinya tetap dikasih oli ya. Pakai oli. Ini oli SAE 0 ya, oli apa aja bisa. Kalian bisa tuangin gini, terus kalian puter-puter. Nah, setelah kalian puter-puter, dirasa cukup, kalian cari sado atau stand pad ya. Kalau saya kebiasaan pakai sado, ambil secukupnya, terus kalian masukin ke sela-sela bearingnya. Seperti ini.
bearing seperti ini yang saya pegang itu lebih enak dari bearing yang yang besi ya, karena dia itu bisa ditreatment dengan menggunakan stand pad atau grease yang banyak sehingga dia itu kesannya bisa lebih awet. Tetapi kalau saya pribadi, saya lebih suka bearing yang covered with metal ya. Kenapa ya? Karena itu lebih presisi menurut saya. Meskipun aplikasinya dia agak sedikit riweh ya. Riweh itu ribet ya. Saya lebih suka yang itu. Setelah dia terisi penuh, ya merah-merahnya ini ya. Merah-merahnya ini kan sudah terisi penuh. Kalian tutup ulang. Loh, ini rusak enggak? Enggak. Ini enggak rusak. Jadi memang desainnya dia itu bisa buka tutup. Nah, pastiin item-item ini dalam posisi yang lurus ya. Kalau nggak lurus gimana? Kalian cari surface yang lurus ya. Sekalian getok-getok pelan-pelan tek 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 tek, pokoknya dia lurus. Ya. Setelah lurus kalian pasang aja seperti ini. Lalu kalian tekan aja. Satu sisi sama satu sisi gantian sampai dia bunyi tek. Nah, begitu juga di sisi yang lain dan kita putar-putar lagi. Lakukan ini di semua bearing yang ingin kalian pasang. Sebelum memasang, apa yang harus kalian lakuin? Ambil grease, ya, pakai jari boleh, ya. Terus kalian masukin ke lubangnya. Nah, setelah itu kalian ratakan. Kalian ratain begini, ya. Setelah kalian ratain dia, kalian tutup dia dengan bearing yang benar gitu loh, ya. Kalian pencet. Nice. Nah, setelah ini dipasang, ambil grease lagi sedikit, ya, kalian ratain di bagian bibirannya sini. Nah, dengan begitu air akan cenderung lebih susah untuk merasuki bearing kalian. Karena bearing ini kalau sampai kerasukan air, ya, bearingnya itu akan menjadi korosif di bagian pelornya itu, ball bearingsnya itu, yang membuat korosi, membuat kerusakan, membuat bearing itu jadi tidak firm di satu posisi yang sama. Akhirnya oblak, terus as yang tadinya itu lurus akhirnya jadi oblak, gear yang tadinya bertemu lurus, papak-papak gini, akhirnya oblak. Dari situ kerusakan metal akan terjadi. Kenapa? Rata-rata semua RC yang kita bangun atau yang kalian pegang itu overpower, ya, lebih kuat daripada gear-gearnya itu sendiri. Jadi ketika itu dihentak, ya, di posisi yang tidak lurus akan menimbulkan potensi kerusakan. Sebelum rusak ya memang harus maintenance bearing. Maintenance bearing itu berapa lama sekali? 5 ya, 5 sampai 10 kali permainan kalau menurut saya ya. Kalau bisa 5 ya. 5 kali masuk air ya. 5 kali masuk air, keluar air itu kalian harus cek, kalian harus bersihin, harus grease up dan lain sebagainya. Tetapi kalau kalian main lumpur ya, sekali main lumpur keluar harus dibersihin total semua. Karena apa ya? Karena kandungan air ya, kalau airnya itu bening ya itu lebih lebih long term ya, karena lebih tidak berbahaya. Kandungan airnya agak keruh, agak kuning, kalian harus pikir itu asamnya tinggi. Apalagi lumpur yang kandungan garamnya cukup tinggi. Jadi buat teman-teman, tips kali ini tuh bagaimana cara mengenal dan menentukan bearing yang tepat buat RC-mu, terus bagaimana cara treatment bearings, terus bagaimana cara memasang bearing dan memperlakukan bearing itu baik sehingga tidak rusak karena malfunction, bukan karena pemakaian tapi karena salah pemasangan. Salah pemasangan itu gimana? Nyongkelnya salah, jatuh ya. Bearing itu harus ada lubrikasi ya. Yang paling penting lubrikasi, bukan sekedar cleaner. Jadi bearing itu harus terjaga moisturnya dan lubrikasinya dengan sangat ekstra supaya bearing itu awet. Kenapa? Kalau bearingnya awet, semua spare part kalian jadi awet juga. Pastiin kunci utama itu adalah kebersihan bearing. Kalau ada yang tanya, bearing seramik bagaimana? Jadi bearing itu ada kastanya ya, yang paling tinggi seramik. Kalau bearing biasa kan kita puter gini, ser gitu ya. Kalau seramik itu ditiup aja sudah muter. Seramik sangat bagus ya untuk movement ya, kelancaran ya. Itu biasa dipakai balap. Sepeda MTB pun seperti itu. Tetapi seramik itu, pelornya itu dari seramik, itu nggak kuat sama kotoran. Gimana kamu sepeda motor cross, MTB, downhill ya? Yang mahal-mahal itu seramik semua. Ya. Kenapa kok begitu ya? Karena manusianya sendiri yang butuh itu gitu loh. Entah dia memang butuh untuk speed,
entah dia itu memang butuh untuk menentukan posisi ya. Bearing biasa saya loh pakai seramik semua. Seperti itu ya. Tapi kalau dari pemakaian RC Adventure nggak perlu seramik ya. Jauh dari keperluan seramik. Tapi kalau kalian memang paksain mau nyari bearing seramik ya silakan, karena harganya ya mungkin 10 kali lipat lebih mahal dari yang premium ya. Pesan saya cuma satu, seramik itu perlu cairan dan silikon khusus untuk ngebersihin. Kenapa? Karena seramik tidak di stand pad. Ya, seramik tidak di stand pad. Apa gunanya kalian punya bearing yang super loncer kalau kalian kasih lubrikasi yang menurunkan keloncerannya dia. Jadi be smart ya. Kalau menurut saya di perberingan RC ESO itu udah cukup premium head-on ya. Kemarin belanja ESO 1 juta lebih ya untuk satu RC, butuh 49 bearing ya ini. Di situ kalian harus bener-bener santai aja ya, nggak harus ESO. ESO pun kalau nggak dirawat ya sama ya bisa rusak. Cuman ya memang ada harga, ada rupa, kualitasnya lebih tahan lama, kelembutannya juga pasti terjaga apabila kita menjaga dengan baik. Oke sob, itulah seputar mengenal dan merawat bearing di episode kali ini. Semoga episode ini bisa ngebantu kalian yang newbie seperti kita untuk saling belajar, saling melihat bagaimana caranya, sehingga yang tadinya mau rusak nggak jadi rusak, bisa di repair atau ditunda rusaknya ya. Repair itu bukan menyembuhkan tapi menunda rusaknya ya. Kalau kalian mau menyembuhkan ya replace ya. Repair and replace itu sesuatu yang berbeda. Sehingga ya itu tadi bisa sama-sama kalian tentuin sendirilah keawetan dari barang yang kita pakai. Dan semoga kalian tidak merusak barang itu sebelum dipakai. Contoh ya tadi salah masang bearing ya, belum diminyai, terus dicongkel-congkel, terus dipukul-pukul ya. Ya sudah, selesai bearingmu rusak. Terus kalau ngerakit bearing sebaiknya cari halaman yang cukup luas ya, di bawah saja, jangan di meja, nanti jatuh hilang, harganya mahal, terus efek jatuhnya itu impaksi dan lain sebagainya, ya seperti itu. Semoga konten ini bermanfaat buat kita semua. Sampai ketemu lagi di konten-konten kami berikutnya. Pastiin kalian subscribe ya, nyalain lonceng biar gak ketinggalan update-nya, and leave a comment for everything you want to ask. Dari si Pututan, sampai ketemu lagi and bye-bye.